Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, kita akan ada dalam ibadah syukur Pentakosta di saat ini. Untuk itu marilah kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar di antara kita. Pujilah Allah yang telah datang kembali dalam kuasa Roh Kudus. Agunglah Engkau Tritunggal Maha Kudus. Telah diberikannya Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan pekerjaannya. Ibadah syukur Pentakosta di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, terus mencurahkan rohnya atas kita. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah introitus kita.
dengan melakukan PKJ nomor 43 baik pertama sampai dengan bagian keempat secara berbalas-balasan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berkenan mengampunimu. Marilah keluargaku, kita hidup dengan mengingat firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Keluargaku yang di rumah dan semua kita yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman kita di saat ini. Untuk itu, mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Roh Kudus, cerahkan pengertian kami, jadikan kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam hikmat-Mu, kami dimampukan mengerjakan kebenaran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Keluargaku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi hari pagi ini terambil dari Injil Yohanes pada pasalnya yang
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku yang di rumah yang diberkati dalam Tuhan, semua kita yang berbahagia dalam perayaan syukur Pentakosta di saat ini, Shalom, salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus yang terus memampukan kita untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah ilustrasi tentang Lego atau permainan bongkar pasang yang biasanya kita lihat anak-anak memainkannya. Ada salah satu teman saya yang senang sekali bermain permainan Lego ini. Tetapi kemudian ketika dia membeli permainan Lego ini, ada buku panduan yang harus dia taati, yang harus dia ikuti detil demi detil panduan itu untuk mendapatkan susunan yang dia inginkan. Kalau satu bagian Lego saja hilang atau satu bagian mainan itu hilang, otomatis Lego tersebut tidak akan berbentuk. Beberapa kali kemudian saya bertanya, kenapa sampai kok begitu menikmati? Dia bilang dia senang menikmati apa yang dia mainkan, dan untuk menikmatinya dia harus mengikuti aturan melalui buku panduan tersebut. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buku panduan ini juga menjadi bagian kehidupan kita orang yang mengaku mengikut Kristus. Apakah yang menjadi buku panduan kita? Ialah Alkitab yang menjadi bagian kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan kalau salah satu dari bagian Alkitab itu terhilang, kita tidak melakukannya, maka otomatis kita tidak bisa dapat mencapai apa yang Allah dalam diri Yesus inginkan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kemudian telisik dari kitab Kejadian sampai pada Wahyu. Pada dasarnya semua kitab yang diilhamkan, yang ditulis dalam Alkitab merujuk pada satu nama, yaitu nama Yesus. Kita temukan di sana, dari awal bumi diciptakan, Allah memberikan kenyamanan bagi manusia untuk mendiaminya, tetapi juga ketika pada bagian akhir Alkitab, dalam kitab Wahyu, Allah juga menyediakan langitan baru dan bumi yang baru untuk kelak didiami oleh manusia yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Maka seharusnya untuk melakukan, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama orang Kristen, apa yang menjadi tujuan utama pengikut Kristus, ialah memuliakan Kristus, melakukan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan beriman kita. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana kita dapat memahami,
kita dapat mengerti sebaik mungkin apa yang Kristus Yesus inginkan dalam kehidupan kita melalui Alkitab sebagai pedoman iman kita. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kemudian menegaskan kepada kita maksud dan tujuan Injil dicatat bagi kehidupan kita semua yang memilih percaya kepada Kristus. Orang percaya mesti memahami apa yang Yesus kerjakan. Orang percaya juga mesti memahami, mengimani apa yang Yesus lakukan. Kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengimani yang Yesus kerjakan, maka otomatis kita tidak dapat memasang dengan baik buku panduan yang telah menjadi penuntun kita, dan otomatis kita tidak menjadi bagian di dalam langit dan yang baru dan bumi yang baru itu. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yohanes kemudian menegaskan, bahkan bukan satu kali Yohanes menegaskan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25, Yohanes kemudian menegaskan itu sebanyak 2 kali. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sama hal dengan bagian firman Tuhan kita di saat ini. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ini menjadi sebuah penekanan terpenting bagi kita orang-orang Kristen masa kini, bahwa Yesus dengan pekerjaannya, Yesus dengan segala sesuatu yang dilakukannya, bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, bukanlah sesuatu yang gampang untuk kita memikirkan itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Tetapi firman Tuhan bagi semua kita di saat ini hendak menegaskan bahwa Yesus yang kita imani, dialah sumber kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes dalam bagian firman Tuhan kita. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di dalam nama Yesus ada kebenaran. Di dalam nama Yesus sumber kehidupan, dan di dalam nama Roh Kudus kebenaran itu disampaikan, dan di dalam kebenaran firman Allah Yesus kemudian dimuliakan. Mari kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dengan demikian, kita semua akan sama-sama sepakat bahwa satu bagian saja hilang dari buku panduan orang Kristen, yaitu Alkitab. Satu bagian tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan menjadi orang yang merdeka. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka melalui firman Tuhan kita di saat ini, di tengah tantangan kehidupan kita yang kemudian mengharuskan kita sebagai orang Kristen untuk benar-benar memahami Yesus dengan karyanya, untuk benar-benar mengilhami Yesus dengan karyanya, untuk benar-benar mengimani Yesus dengan karyanya. Kita kemudian kembali berkaca pada kehidupan kita masing-masing, bahwa dewasa ini banyak orang menyaksikan nama Yesus. Banyak orang kemudian menyaksikan Alkitab. Banyak orang kemudian saksikan tentang iman Kristen, bukan dari kalangan luar,
Bahkan dari kita sendiri, kita kemudian sanksikan apa yang Yesus kerjakan. Kita sanksikan firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Ketika orang berusaha untuk membatasi kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan kita, bahkan iblis berusaha untuk merasuk kita, mengganggu kita untuk tidak lagi mengenal Allah. Mereka berusaha untuk menggoyahkan iman kita dengan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di hari ini Alkitab kemudian mencatat bahwa Yohanes dengan sepenuh hati menyatakan apa yang menjadi kerinduannya. Kita sama-sama tahu Yohanes adalah murid Yesus. Selain murid Yesus, Yohanes adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Yesus. Yohanes adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dengan kedekatan itulah, dengan pilihan untuk memuliakan nama Yesus itulah, Yohanes kemudian berani menyampaikan kepada semua kita bahwa selain yang tercatat di dalam Alkitab, banyak lagi yang mesti dicatat. Tetapi kalau itu dicatat satu persatu, maka tidak cukup untuk diuraikan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita menjadi orang yang kemudian sanksi terhadap karya Yesus? Dalam Alkitab juga mencatat orang yang sanksi tentang karya-karya Yesus. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk membuka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 dan seterusnya. Di sana digambarkan ketika murid-murid Yesus sedang melakukan mujizat dan lain sebagainya, mereka kemudian berusaha, setiap orang kemudian berusaha untuk menyesah mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Bahkan mereka kemudian dibawa kepada pengadilan mahkamah agama untuk mengadili mereka. Dan ketika kita lihat dalam ayat yang ke-34 dikatakan, seseorang yang bernama Gamaliel, dia adalah ahli Taurat, dia adalah pemuka mahkamah agama pada saat itu. Dia kemudian menyampaikan bahwa ada beberapa nama yang muncul. Dikatakan Teudas dan Yudas. Mereka muncul karena mereka punya pengaruh, mereka dianggap istimewa, kemudian ada pengikutnya. Tetapi ketika dua tokoh ini, Teudas dan Yudas ini dibunuh, tercerai beralih pengikut mereka. Nah, pemikiran Gamaliel juga sama. Karena Yesus telah dibunuh, Yesus tidak ada lagi bersama dengan para muridnya yang pada saat itu sedang melakukan pekabaran Injil yang luar biasa. Maka Gamaliel berkata, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kesaksian Gamaliel yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau benar-benar ini pekerjaan manusia, kalau benar-benar Alkitab dicatat karena perbuatan manusia, kalau benar-benar iman Kristen bertumbuh karena perbuatan manusia, maka itu akan dengan sendirinya lenyap. Tetapi kalau di hari ini semua kita masih punya kerinduan untuk beribadah, semua kita masih punya kerinduan untuk memuliakan nama Yesus, semua kita masih punya kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Yesus, semua kita masih punya kerinduan untuk tetap melakukan yang terbaik demi nama Yesus, maka di hari ini kita patut berbangga bahwa hanya karena pekerjaan Allah kita semua masih dikuatkan untuk melakukan karya penebusannya. Untuk itu,
Berbanggalah menjadi orang-orang yang mengaku mengikut Kristus. Sekali lagi, karena di hari ini kita berdiri bukan di atas kekuatan kita. Kita berdiri di atas kekuatan Allah yang tidak akan pernah punah. Saudaraku yang berada di rumah, semua kita yang diberkati Tuhan, mari di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini, kita sama-sama memahami bahwa kita berdiri bukan di atas nama lain. Kita berdiri di atas nama Allah. Kita tetap bersekutu di dalam nama Allah yang memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Maka percayalah, Tuhan akan menolong kita. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati setiap usaha dan kerja kita, memberikan sehat dan kuat bagi kita dalam menggumuli setiap hari-hari hidup kita. Selamat merayakan syukur Pentakosta. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita ada dalam pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Kelihatan, dan kepada Yesus Kristus, yang kamu daripada Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan dulu kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada dalam perayaan syukur Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk begitu besar cinta dan kasih sayang yang terus menolong kami. Engkau menyediakan kehidupan di dunia ini bagi kami. Berkat-Mu terus melimpah ruah dalam kehidupan kami. Tetapi juga kami bersyukur kekekalan itu juga Engkau karuniakan bagi kami melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setia-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami sadar sungguh ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia biasa,
Terkadang kami melakukan hal-hal yang menduka citakan hati-Mu ya Tuhan. Terkadang kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membaharui hati dan kehidupan kami. Dan kami juga mampu menjadi pribadi yang mampu melepaskan pengampunan. Dan kemudian kami menghadirkan sukacita bagi mereka yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami juga diizinkan untuk memuliakan nama-Mu. Ketika kami ada dalam pergumulan persoalan kehidupan kami, pandemi virus corona yang melanda dunia ini, yang melanda bangsa dan negara yang kami cintai ini, yang melanda Papua, yang melanda tanah Merauke ini Tuhan. Kami mengaku kami tak dapat melakukan apa-apa. Tetapi Tuhanlah sumber kehidupan kami. Di bawah naungan sayap-Mu kami berlindung. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami semua ada sampai pada saat ini dengan segala yang baik. Untuk itu kami datang berdoa bagi dunia ini, bagi negara yang kami cintai ini, bagi tanah Papua yang kami diami ini, terkhususnya tanah Animha ini. Berkati kehidupan kami. Jauhkan pandemi ini dari kehidupan kami ya Bapa. Lawat seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika anak-anak Tuhan yang telah terpapar virus corona ini, sukacita Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk meraih kesembuhan dan boleh kembali pulang berkumpul bersama dengan keluarga. Kami juga datang topang tenaga medis yang terus memberi diri, melayani setiap anak-anak Tuhan ini dalam sakit yang mereka alami. Tuhan bentengi semua mereka, agar mereka boleh terselamatkan. Mereka tetap dengan sukacita melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami datang berdoa bagi setiap instansi terkait yang terus memberi diri untuk ada dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Pemerintah, bahkan semua kami yang terus bersatu padu. Tuhan juga tolong kami agar melalui apapun yang dihadirkan oleh pemerintah kami, apapun yang kami lakukan untuk memerangi wabah ini, biarlah semuanya boleh Tuhan turut berperkara di dalamnya untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang berdoa bagi gereja-Mu yang terus ada sampai pada saat ini, terus memberitakan Injil kebenaran Kristus itu. Biarlah Tuhan juga tolong kami, mampukan semua kami ya Bapa. Karena kami yakin dengan pasti bahwa kami berdiri hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kami. Maka kami akan terus dimampukan untuk memberitakan kabar keselamatan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoalah kami bagi gereja Protestan Indonesia di Papua, setiap para pelayan-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani Engkau, semua umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedalaman sekalipun. Tuhan tolong semua kami, terkhususnya kami yang ada di jemaat GPI Papua Peniel Merauke ini. Kami datang bersyukur kepadamu di hari syukur Pentakosta ini. Kami memuliakan nama Tuhan dari keluarga yang pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami terus memberi diri untuk dituntun oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa bahwa semua kami boleh tetap terpelihara dengan baik sampai pada saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami taruh tangan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan,
Tuhan akan menuntun kami melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk dipulihkan dari sakit mereka, mereka yang tengah hilang harapan, mereka yang tengah berputus asa, mereka yang tengah ada dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah kehidupan mereka. Kami datang berdoa bagi seantero kami para pelayan-Mu ya Tuhan dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan juga tolong kami. Mampukan kami para pelayan-Mu, pendeta, vikaris, penatua, diaken, pengurus-pengurus wadah, badan-badan pembantu PHBG, BPPG, semua kami ya Tuhan, pengurus-pengurus sektor. Biarlah semua kami boleh senantiasa berkarya bersama untuk kemuliaan nama Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami boleh diizinkan untuk melewati bulan Mei dengan segala yang baik. Kini kami memasuki bulan yang baru dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami siap melangkah menapaki masa depan kami yang baru bersama dengan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan di saat ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami secara luar biasa untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan syukur di pagi hari ini, dengarkanlah ajakan untuk mundur. Keluargaku, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami memberi persembahan seperti ini kepadamu? Kami hanyalah manusia biasa yang tak mampu membalas kebaikan-Mu. Dalam kesukaran, Kau beri kebaikan-Mu, dalam kekurangan, Kau cukupkan. Dalam kesukaran, Kau turunkan kemurahan hati, dalam segala keadaan, Kau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami ya Tuhan. Sambutlah pemberian kami umat-Mu ya Tuhan, berkatilah kami di masa sukar ini. Amin.
Saya mengundang kita semua berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat. Keluargaku yang di rumah yang diberkati Tuhan, semua kita yang berbahagia, karya Roh Kudus tidak pernah berakhir. Ingatlah bahwa baik ataupun tidak baik waktunya, kita harus tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu hadir, menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus mencari Tuhan dan tetap terpaut padanya di tengah badai ini. Kiranya kekuatan Roh-Mu mengatas kami, telah meneguhkan kami, dan kami tetap mengandalkan di setiap musim kehidupan kami. Keluargaku yang diberkati Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mencerahkan jalan hidup keluargaku. Kiranya Kristus menjadi sobat dalam perjalanan ziarah iman keluargaku. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan keluargaku dengan pembaharuan hidup. Kita ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai,